Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Hilmi, NIM 2018-5-2004 dari Universitas Muria Kudus, Prodi Teknik Elektro. Di sini saya akan mempresentasikan proyek akhir saya, yaitu instruksi untuk mengontrol LCD, LED, dan 7 segmen, sekaligus konversi ADC menjadi bilangan desimal. Ya, kita mulai dari melihat rangkaiannya dulu ya. Di sini saya menggunakan aplikasi Basis Proteus. Rangkaiannya sudah saya susun seperti berikut ini, seperti di layar, yaitu pada port 0 sampai port 7 kecuali port A3 ADC 3 itu semuanya terhubung ke LCD LM032L, yaitu pada RS, RW, E itu masuk pada port A0 sampai port A2, sedangkan D4 sampai D7 ini masuk ke port A4 sampai port A7. Nah, untuk port A3 atau ADC3 ini saya hubungkan dengan sensor LM35, yaitu nanti pada output keluaran analog dari LM35 ini masuk ke port A3 ADC3. Lalu lanjut lagi ke port B0 sampai port B7. Ini saya masukkan ke lampu LED. Seperti dilihat di sini, LED ini saya susun secara common anoda. Jadi nanti saat LED diaktifkan, itu dia akan aktif saat mendapat logika 0. Lalu port C 0 sampai port C7. Ini saya masukkan ke 7 segmen common katoda. Bisa dilihat di sini. PC0 sampai PC7 ini saya masukkan ke segmen common katoda. Lanjut lagi ke port D, yaitu untuk port D0 sampai port D7 ini saya gunakan sebagai inputan, terutama pada port D2 dan port D3 ini saya gunakan untuk masukkan interupsi 0 dan interupsi 1. Ini sudah saya pasang push button dan saya hubungkan ke port D2 dan port D3. Sebetulnya ada 3 buah interupsi yang ada pada Atmega 8535 ini, yaitu interupsi 0, interupsi 1, dan interupsi 2. Interupsi 2 tidak saya gunakan karena pada port B ini sudah saya gunakan untuk sebagai masukan ke LED. Lalu lanjut lagi, ini sudah saya pasang reset. Reset ini akan aktif apabila mendapatkan logika 0 atau mendapatkan ground. Lalu ada RF. RF di sini sebagai referensi masukan analog untuk ADC. Lalu AVCC yaitu tatu daya untuk port A dan ADC. Ya, dari rangkaian sudah, kita beralih ke programnya. Untuk program saya menggunakan CodeVision AVR. Yaitu untuk menggunakan CodeVision AVR ini kita perlu menyesuaikan IC yang kita gunakan dengan IO pada IC tersebut. Lalu kita membuat programnya dulu, mulai dari new, kita bikin project baru. Yes, kita pilih Atmega, oke. Tunggu sebentar. Nah, sudah masuk ke menu settingnya. Untuk chip kita pilih Atmega 8535 dan untuk clocknya kita pakai 12. Lalu project informasinya, nama projectnya itu terserah dan pembuatnya itu siapa. Lalu kita masuk port. Karena port A digunakan untuk output LCD, maka di sini kita jadikan port A out semua, kecuali port A3 itu nantikan sebagai inputan ADC dari sensor LM35. Lalu port B di sini digunakan untuk output LED, maka di sini kita setting sebagai output semua.
Lalu untuk port C juga di sini digunakan untuk output dari 7 segmen common cathode, maka digunakan output semua. Lalu port D. Port D ini saya manfaatkan sebagai input, terutama pada port D2 dan port D3. Jadi jadi input. Jadi input semua saja. Lalu kita pakai external interrupts, yaitu kita pakai INT0 dan INT1. Untuk modenya saya gunakan Anychange. Sudah, lalu kita lanjut ke ADC nya, setting ADC centang, lalu use 8 bit, ini dicentang juga. Untuk volt drive nya kita pakai INT cap on RF, clocknya 750.000 kHz. Lalu untuk auto trigger source nya kita gunakan free running. Sudah, ini settingnya. Lalu kita masuk ke LCD enable. Nah, ini kita karakter per line nya kita bikin 20. Nah, karena tadi port A yang dipasang LCD, maka port A di sini yang harus dipilih. Lalu sudah, kita lakukan generate program save and exit. Nah, ini karena tadi di port A itu dimanfaatkan sebagai input dan output, maka di sini ada seperti peringatan, yaitu apakah benar mau dimanfaatkan sebagai IO, karena tadi kan yang inputnya kan port A3 dan yang lainnya sebagai output. Kita pilih 0 saja. Nah, ini kita harus bikin folder agar nanti dalam pemrograman folder yang kita buat ini dapat menampung programnya. Kita pilih program, kita buka, kita masukkan namanya, save, kita masukkan namanya. Nah, seperti ini. Nah, karena tadi saya sudah membuat programnya, jadi saya tinggal open saja program ini yang saya gunakan. Nah, untuk program ini nanti bisa di-download di link deskripsi. Lalu untuk programnya itu nanti pada include Atmega di bawahnya itu kita kasih include delay.h dan include studio.h. Lalu di bawahnya lagi ini untuk aktivasi port. Lalu pada interrupt 0 ini nanti sudah saya pasang programnya ke bawah ini. Nanti saat kita tekan interupsi 0 itu nanti akan menampilkan tulisan 7 segment on pada LCD nya. Lalu nanti setelah itu ini 7 segmennya akan berjalan sesuai yang saya perintahkan di sini. Lalu setelah selesai, maka LCD akan dituliskan selesai. Setelah itu masuk ke interrupt 1. Ini sama, yaitu saat ditekan nanti akan memunculkan tulisan LED kedip pada LCD. Lalu setelah itu bawahnya nanti LED akan bekerja sesuai yang saya inginkan di sini. Setelah selesai, maka LCD akan menampilkan tulisan selesai. Lalu lanjut lagi ke bawah. Nah, ini pada wheel ini saya pasang nama dan NIM saya ya. Ini nanti saat program berjalan atau saat alat berjalan, nanti LCD akan otomatis langsung menampilkan nama dan NIM saya. Lalu di bawahnya ini adalah sebagai ADC nya, yaitu read ADC 3. Ini karena tadi saya menggunakan port J3 sebagai ADC, maka di sini saya tulis 3. Kalau seandainya saya menggunakan 1, maka ini saya tulis 1.
Ini nanti yang dibaca pada ADC nanti akan dipindah ke A. Untuk menggunakan A, kita harus mendeklarasikan karakter tersebut. Nah, ini karakter A sudah saya deklarasikan, jadi bisa saya gunakan. Nah, ini lalu lanjut ke bawahnya. Jika A lebih dari 0 dan A kurang dari 15, maka akan menampilkan digit 0 pada 7 segmen. Lalu dilanjut lagi ke bawahnya. Jika A lebih dari 15 dan A kurang dari 30, maka 7 segmen akan menampilkan angka 1. Lalu bawahnya lagi, jika A lebih dari 30 dan A kurang dari 45, maka 7 segmen akan menampilkan angka 2, dan seterusnya seperti ini di bawahnya. Di sini konversi ADC yang saya gunakan adalah secara manual. Jadi setiap digit kenaikan 15 nanti saya konversi secara manual menjadi angka desimal melalui program ini. Nah, karena program sudah, kita lanjut ke build. Kita menggunakan build all project files. Sini untuk mengetahui apakah program ini error atau tidak. Tunggu sebentar. Nah, no error, no warning. Kita klik OK. Lalu kita lanjut ke rangkaiannya. Nah, di sini rangkaiannya. Sebelum kita melakukan simulasi, kita harus memasukkan program file terlebih dahulu. Nah, di sini saya cari di microcontroller tugas akhir, karena saya tadi menyimpannya di tugas akhir. Pilih yang COF atau kita masuk ke debug, pilih yang file hex. Di sini saya pakai file hex saja. Open, saya klik OK, lalu saya simulasikan. Nah, di sini saat pertama kali aktif ini langsung menampilkan nama dan NIM saya. Lalu saat SW1 ditekan, ini akan mengaktifkan interupsi 0. Jadi nanti saat ini ditekan 7 segmen on, dan 7 segmen ini akan bekerja sesuai yang saya program tadi. Lalu untuk SW2 ini nanti akan mengaktifkan interupsi 1, di mana nanti akan menggerakkan LED ini untuk berkedip. Kita coba. Nah, LED berkedip on, lalu LED berkedip. Selesai. Lalu masuk ke ADC nya. Ini ADC. Ini nanti dia akan melakukan penambahan digit dari 0, 1 sampai 9 setiap ini naik 15. Ini setiap kenaikan 15 dia akan menambah 1. Kita coba. Ini ke 15 terlebih dahulu. Dia akan menampilkan 1, lalu kita ke 30 menampilkan 2, dan ini akan melakukan kenaikan sampai digit desimal 9 pada kenaikan 150. Nah, 9 ini 150. Nah, ini tombol resetnya berfungsi untuk mereset. Dan demikian presentasi proyek akhir saya. Maaf jika ada salah kata, salah keterangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.